Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zirami Fadila. Di video kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus pertanahan. Adapun studi kasus yang saya bahas pada video kali ini yaitu mengenai studi kasus pertanahan Rocky Gerung. Yang pertama, identifikasi masalah yang dihadapi Rocky Gerung. Rumah milik aktivis sekaligus pengamat politik Rocky Gerung di kawasan Bojokoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terancam digusur. Ancaman tersebut tertuang dalam somasi yang dilayangkan oleh Sentul City Tbk jika Rocky tak segera mengkosongkan rumahnya selama 7x24 jam. Rocky menyebut PT Sentul City telah menyerobot kepemilikan tanah yang sudah dibelinya secara sah. Ia pun yakin bisa menyelesaikan persoalan tanah tersebut dengan mudah. Jika menggugat balik perusahaan pengembang itu, ia akan menggugat sebesar 1 triliun. Nominal itu diukur Rocky dari banyaknya kenangan di rumah itu. Yang pertama, dikunjungi beberapa tokoh nasional seperti Fadlizon, Fahri Hamzah hingga aktivis lainnya. PT Sentul City Tbk mengklaim sebagai pemegang hak yang sah atas bidang tanah bersertifikat tersebut yang saat ini ditempati oleh Rocky Gerung. Sementara Rocky membantah menyerobot tanah Sentul City karena telah membeli tanah dan bangunan secara sah dan dicatat lembaga negara sejak 2009. 5 fakta kasus sengketa tanah Rocky Gerung dan PT Sentul City. Yang pertama, bermula dari jual beli lahan antara Andi Junaidi dan Rocky Gerung pada 2009 lalu. Kasus sengketa tanah antara Rocky Gerung dan PT Sentul City bermula saat Rocky Gerung membeli lahan peralihan dari Andi Junaidi pada tahun 2009. Andi sendiri sudah menguasai secara fisik lahan tersebut sejak tahun 1960. Menurut pengacara Rocky Gerung, Haris Azhar, kliennya secara sah memperoleh tanah tersebut sesuai dengan surat pernyataan oper alih garapan yang dicatat oleh Kelurahan Bojokoneng dengan nomor 500/6/2009 tertanggal 1 Juni 2009. 2. Rocky disebut menerima surat keterangan SK tidak ada sengketa terhadap lahan tersebut. Lebih lanjut, menurut Haris Azhar, kliennya juga memiliki surat keterangan tidak adanya sengketa terhadap lahan tersebut dan ditandatangani Kepala Desa Bojokoneng. Tidak hanya itu, dalam surat tersebut juga Andi Junaidi menyatakan di bawah sumpah jika lahan tersebut tidak dalam keadaan sengketa, tidak dalam jaminan kepada bank atau swasta, serta tidak sedang digadaikan. Ketiga, Rocky memberikan uang sebesar 13.500.000 kepada Andi Junaidi untuk membeli lahan garapan. Haris Azhar juga menyebutkan, Gerung telah memenuhi kewajibannya membayar biaya pembelian lahan kepada Andi Junaidi pada 21 Juni 2009. Saat itu, Rocky disebut memberikan uang kepada Andi senilai 13.500.000. Keempat, klaim PT Sentul City sesuai dengan SHGB. Sementara itu, pada tahun 2021, PT Sentul City mengklaim jika lahan yang saat ini digunakan Rocky Gerung adalah miliknya. Hal tersebut sesuai dengan sertifikat hak guna bangunan atau disebut dengan SHGB dengan nomor 2411 dan 2412. Dengan demikian, PT Sentul City mengklaim jika lahan tersebut secara sah merupakan miliknya, sementara bangunan yang ada di atasnya hanya bersifat hak guna saja. Kelima, somasi PT Sentul City berlaku 7x24 jam. Adapun somasi yang dilayangkan kepada Rocky Gerung berlaku selama 7x24 jam. Apabila dalam waktu tersebut Rocky Gerung tidak mengosongkan lahan, maka pihak PT Sentul City akan mengosongkannya secara paksa. Selanjutnya,
Identifikasi opini atau pendapat ahli terkait masalah yang dihadapi Rocky Gerung. Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional angkat bicara mengenai kasus sengketa lahan antara pengamat politik Rocky Gerung dan PT Sentul City. Staf khusus Menteri ATR, Kepala BPN Bidang Kelembagaan sekaligus juru bicara Kementerian ATR atau BPN, Tengku Taufikul Hadi menjelaskan pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu terkait permasalahan sengketa tersebut. Untuk kedua kasus ini nantinya, Kementerian ATR atau BPN, baik pusat maupun kantor pertahanan, akan melihat terlebih dahulu koordinatnya, di mana apakah titik koordinatnya tumpang tindih di lahan yang diklaim oleh kedua belah pihak atau tidak. Serta nantinya harus mengecek seluruh dokumen hak guna bangunan, baik data fisik maupun data yuridis, serta dokumen yang juga dimiliki oleh seluruh masyarakat yang berada di bawah sengketa, yang salah satunya yaitu Rocky Gerung. Tengku mengungkapkan ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam aturan main soal kepemilikan tanah. Pertama, mengantongi bukti kepemilikan berupa surat atau sertifikat tanah. Kedua, penguasaan secara fisik. Jika dalam kasus ini PT Sentul City mengklaim sebagai pemegang sertifikat HGB, kata dia, maka perusahaan harus meminta ke pengadilan untuk mengosongkan tanah sengketa terlebih dahulu. Nantinya, pengadilan yang akan mengeksekusi, dan eksekusi tidak bisa dilakukan secara sepihak maupun dilakukan paksa dengan mengerahkan Satpol PP atau preman. Selanjutnya, menurut anggota DPR, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Republik Indonesia Junimar Girsang juga berbicara mengenai masalah tanah milik Rocky Gerung dengan pihak Sentul City. Menurut Junimar, kasus tanah yang menimpa Rocky murni masalah hukum dan meminta semua pihak untuk ikut memprovokasinya. Menurutnya, ini murni masalah hukum tentang kepemilikan lahan pertanahan yang diklaim oleh PT Sentul City sebagai pemilik lahan yang berhak dan mempunyai alas hukum yang sah. Junimar menyebut persoalan tanah antara PT Sentul City dan Rocky Gerung berkaitan tanah garapan. Padahal, kata dia, secara undang-undang tidak ada alas hukum status tanah garapan. Artinya, bila itu tanah untuk garapan, pengertiannya adalah menggarap tanah orang lain dengan alas hukum yang jelas secara tanpa hak dan menggarap tanah orang atau tanah negara dengan izin. Secara undang-undang, kita tidak mengenal alas hukum status tanah garapan. Lebih lanjut, politikus PDIP ini mengungkapkan kasus tanah yang menimpa Rocky menjadi pintu masuk pemerintah untuk menelisik dan menuntaskan aspek administratif dari permasalahan ini. Juga kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan aturan secara pidana sekaligus mengungkap mafia pertanahan sesuai perintah Presiden dan Kapolri. Sementara menurut politikus Demokrat Andi Arief membela Rocky Gerung. Andi Arief mengatakan bahwa PT Sentul City sombong dan pemerintah mohon periksa asal-usul penguasaan tanah yang mereka miliki. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat ini menduga ada motif politik di balik perintah Sentul City kepada Rocky Gerung untuk membongkar rumahnya di desa Bojokoneng. Menurutnya, Rocky Gerung mau dibungkam. Motif politik pasti berada di balik kasus ini, plus keserakahan. Sikap kritis Rocky Gerung mau beredal atau dibredel sudah pantas melawan ini dengan aksi besar. Selanjutnya, identifikasi solusi dari masalah tersebut menurut para ahli. Kepemilikan suatu tanah harus didasarkan pada bukti, bukan dengan asumsi. Dasar utamanya adalah pasal 19 ayat 2 huruf C UPA yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memiliki tanah akan diberi surat-surat tanda bukti hak. Surat-surat itu nantinya berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Surat tanda bukti tersebut kemudian merujuk pada pasal 32 PP
24/1997 tentang pendaftaran tanah dinamakan dengan sertifikat. Sertifikat sendiri di dalamnya memuat data fisik dan data yuridis. Terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk bisa memperoleh sertifikat dengan kualitas pembuktian yang kuat. Syarat pertama adalah kepemilikan itu dilakukan dengan cara dan niat yang beritikat baik. Yang kedua, sertifikat yang dimaksud tidak pernah disengketakan oleh pihak lain 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu. Dalam artian, tidak adanya pihak yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat maupun kepada Kepala Kantor Pertahanan. Dari aturan ini, keduanya, baik Rocky Gerung maupun Sentul City, harus bisa membuktikan sertifikat kepemilikannya. Pembuktian yang paling ideal adalah melalui mekanisme pengadilan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR atau BPN juga masih mengkaji dan mengecek seluruh dokumen hak guna bangunan atau HGB, termasuk dokumen yang dimiliki oleh warga yang berada di wilayah sengketa tersebut. Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, Dewi Kartika, mengatakan Kementerian ATR atau BPN harus melihat realitas di lapangan sebelum menerbitkan atau memperpanjang lahan hak guna lahan atau HGB kepada perusahaan. Menurut Dewi, hal itu menjadi salah satu langkah untuk menghindari konflik pertanahan di kemudian hari. Jika terdapat lahan HGU atau HGB yang telah ditempati oleh masyarakat selama berpuluh-puluh tahun, maka kuat terindikasi bahwa lahan tersebut ditelantarkan oleh pemegang hak. Kementerian ATR atau BPN juga harus segera menerbitkan lahan HGU atau HGB yang telah ditelantarkan. Namun demikian, Kementerian ATR atau BPN juga harus membuka informasi mengenai lahan HGU dan HGB yang bersengketa tersebut. Hal itu penting untuk menyelesaikan benang kusut konflik agraria yang terjadi selama ini. Sementara itu, dari sisi masyarakat, Dewi menyarankan jika telah menguasai dan menempati tanah secara de facto, maka segeralah untuk mendaftarkannya ke kantor pertanahan setempat. Selanjutnya, opini mengenai masalah Rocky Gerung. Tata cara perolehan tanah. Cara yang paling umum adalah dengan melakukan jual beli. Satu pihak dan pihak yang lain mengikatkan diri berjanji untuk memberikan tanah setelah pembayaran disepakati dan uang telah dibayarkan. Andaikan tanah tersebut belum dilekatkan oleh satu hak ataupun apapun, maka mekanisme perolehannya adalah melalui permohonan kepada negara. Perolehan tanah demikian disebut sebagai pendaftaran tanah untuk pertama kali. Tanah juga bisa didapat dari hasil pewarisan. Seorang pemilik tanah meninggal, kemudian secara langsung aset kepemilikannya, termasuk juga tanah, berpindah kepada ahli waris. Kemudian, tanah juga bisa diperoleh dengan cara menukar tanah tersebut dengan tanah yang lain. Proses ini dinamakan dengan tukar guling. Proses ini biasanya terjadi karena adanya perubahan rancangan tata ruang di suatu wilayah. Selanjutnya, selain itu, masih ada beberapa lagi bukti telah diletakkannya hak tanah yang bersifat dari pemberian seperti tanah wakaf, hibah, maupun diberikan untuk izin menggarap sementara atau tanah garapan. Maka dari itu, masing-masing pihak, Rocky Gerung maupun Sentul City, perlu cermat dalam menyodorkan bukti yang dimilikinya dan alasan perolehan hak yang saat ini ada di tangannya. Adapun proses penyelesaian sengketa lahan tersebut, jika dalam perjalanannya ternyata kemudian muncul sengketa, semisal sengketa kepemilikan, sengketa yang timbul karena adanya keputusan pejabat negara, dan sengketa sebab perwarisan, maka mekanisme penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara sepihak.
termasuk juga persoalan yang dialami oleh Rocky Gerung dan Sentul City ini. Jika sengketa itu timbul akibat adanya hak yang dilanggar atau adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar unsur pasal 1365 KUHP, tata cara penyelesaiannya adalah melalui sengketa keperdataan. Selain itu, apabila muncul atau terbitnya sertifikat dengan adanya cacat administratif, maka pihak berkepentingan bisa meminta pembatalan hak. Hal ini diatur dalam pasal 106 ayat 1 Permen Agraria atau BPN 9/1999 yang menyebutkan keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan. Apabila sengketa itu hadir diakibatkan oleh adanya keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan TUN, maka penyelesaian perkaranya menjadi ruang peradilan tata usaha negara atau PTUN. Sedangkan untuk waris yang berbeda dengan keduanya, atau sengketa itu muncul bukan sebab hak luar, maka penyelesaiannya sengketa tersebut melalui pengadilan perdata atau pengadilan agama. Hal ini bergantung pada para pihak dilihat dari agama yang dipercayai oleh masing-masing pihak. Selanjutnya, kewenangan eksekusi. Pihak berwenang yang melakukan eksekusi atau keputusan tersebut apabila tidak ada kesukarelaan dari pihak yang dikalahkan adalah pengadilan atau pejabat yang diamanatkan oleh undang-undang untuk tindakan. Atas itu, eksekusi tidak bisa dilakukan secara sepihak pihak yang merasa mempunyai hak. Eksekusi sepihak justru berpotensi memunculkan tindakan main hakim sendiri. Demikian pula kepada pihak yang secara terang melakukan kesalahan tidak bisa mempertahankan sesuatu yang bukan haknya dengan cara memaksa, sebab tindakan demikian nantinya dapat dikategorikan penyerobotan tanah atau stelionat yang melanggar pasal 385 KUHP. Kedua belah pihak perlu sesegera mungkin menempuh mekanisme hukum yang sah. Tujuan daripada hal itu tidak lain untuk memastikan dan menjamin kepastian hukum. Tujuan selanjutnya adalah memberikan wawasan hukum yang mencerdaskan dan memberikan solusi kepada masyarakat. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.